Oke, mohon maaf guys ya. Ini pertama kali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ethos Energy. Ya. Baik teman-teman seluruh Indonesia, calon engineers maupun yang fresh graduate yang masih berusaha untuk mencari pekerjaan, kita di sini kembali hadir ya, Ethos Energy, untuk memberikan edukasi untuk menjembatani antara praktisi dengan dunia akademisi ya. Mudah-mudahan harapan kita teman-teman yang lagi berjibaku mencari pekerjaan, dengan sharing-sharing di Ethos Energy ini kita mengundang praktisi bisa membantu teman-teman untuk mempermudah untuk mencari pekerjaan ya, baik di Indonesia maupun nanti kalau punya kesempatan bisa ke luar negeri juga ya Pak Darwis ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Amin amin. Baik, ini saya undang Pak Darwis. Pak Darwis ini adalah lulusan Universitas Gajah Mada ya. Di Teknik Kimia ya Pak Darwis ya. Teknik Kimia Gajah Mada. Beliau sudah pengalaman lebih 20 tahun ya. Ya, kurang lebih 20 tahun. Ya. Di dunia oil and gas, terutama bidangnya adalah proses engineer ya. Jadi proses engineer ini background pendidikannya adalah teknik kimia ya, chemical engineering gitu ya, chemical engineering. Masuknya ke dunia pekerjaan oil and gas, posisinya adalah proses engineer. Nah Pak Darwis ini bekerja sudah dari kontraktor EPC seperti Tripatra Floor, juga ada Technip ya, perusahaan Italia ya. Bukan, perusahaan Prancis. Oh Prancis ya. Iya. Oh iya. Kemudian juga pernah kerja di Qatar Gas atau Ras Gas di Qatar ya. Sudah keluar negeri beliau ini. Tentu pengalaman beliau di bidang engineering, EPC ya, procurement, construction sampai installation ini sudah sangat banyak. Nah mudah-mudahan apa yang di sharing oleh Pak Darwis nanti mudah-mudahan bisa kita serap dan kita ambil pengalaman beliau dan kita bisa mendapatkan pengalaman itu supaya bisa mempermudah juga kita dalam meniti karir ya, khususnya di proses engineer ya. Namun tidak tertutup kemungkinan juga teman-teman yang di bidang lain juga bisa, karena cara untuk mendapatkannya juga kurang lebih sama gitu ya. Oke Pak, oke teman-teman yang engineer seluruh Indonesia maupun mungkin ada juga di luar negeri. Kita lagi di Taman Edukasi Pertamina ya, milik Pertamina. Ini terbuka untuk umum. Di belakang saya ini udah banyak fasilitas untuk edukasi ya, mulai dari sumur oil, sumur gas, kemudian ada sumur injeksi juga ya di sini. Kemudian ada separator ya, teman-teman bisa lihat ada separator yang horizontal, ada juga yang vertikal separatornya, ada pompa yang di belakang sana, kemudian ada juga apa lagi, ada manifold untuk piping sistemnya. Nah ini yang di belakang saya ini bagian proses dari exploration ya, gitu Pak ya. Exploration and production. Exploration and production EP gitu ya. Ya. Oke Pak Darwis, mungkin untuk kita mulai dari mana ya Pak? Mungkin cerita dulu Pak Darwis sedikit mengenai sejak Pak Darwis selesai kuliah gitu ya. Gimana mendapatkan pekerjaan tuh seperti apa sih gitu ya. Oke, terima kasih Pak Emil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para mahasiswa-mahasiswi, juga buat para junior engineer, juga buat para senior. Terima kasih ini dikasih kesempatan untuk ya bicara speak sedikit lah ya, bicara sedikit. Sebenarnya tujuannya seperti Pak Emil bilang, ini sebenarnya hanya untuk sharing saja, tidak ada untuk untuk menggurui, tidak ada sama sekali. Kita hanya untuk sharing. Mungkin teman-teman mungkin belum tahu atau mungkin belum dapat infonya. Nah itu makanya kita sharing apa sih sebenarnya jobnya dari
apa sih yang dikerjakan seorang proses engineer gitu di oil and gas, terutama untuk di project gitu ya. Nah, karena memang kalau bicara oil and gas kan kita bekerja mungkin ada di sisi projectnya, ada di sisi apa operationnya, ada di sisi mungkin commissioning atau dan pre-commissioning dan yang lain ya. Nah kalau ini kita mungkin bicara tentang perannya seorang proses engineer di project di oil and gas. Iya, Nah, iya, iya. saya sengaja batasin di apa kita bicara di oil and gas dan kita bicara di project karena nanti kalau bicara nggak di project aja terlalu luas. Ya, tapi ya. nanti kita akan kasih info lah sedikit. Iya, iya. Ya. Nah jadi mohon maaf juga sebelumnya jika nanti ada apa kata-kata yang mungkin rasanya kok terlalu percaya dirinya terlalu berlebihan gitu ya. Nah, ini mohon maaf juga Pak Emil ya. Ya, Tapi ya. tidak ada indikasi untuk apa? Untuk menggurui ataupun ya. untuk sombong, nggak ada. Ya. Ini hanya sekedar kita mau apa? Kita mau sharing gitu ya. Ya, ya. Semoga infonya ini bermanfaat gitu ya. Ya. Termasuk mungkin gimana sih cara mencari job-job gitu ya. Iya, iya. Oke Pak Darwis, ini mungkin ini udah mulai agak Ya. pemanasan kita Ya, sedikit ngobrol Oke, ya. ya. Oke. Jadi kita ngobrol santai aja Ah. guys ya. Jadi ya proses engineer itu kan dari teknik kimia ya. Teknik kimia kalau di kampus-kampus yang kayak UGM, ITB itu dari ada kampus teknik kimia. Tapi Ya. ada dulu ada UI itu ada teknik gas petrokimia. Yes, benar. Tapi sekarang udah berubah juga jadi teknik kimia juga. Yes, Jadi correct. proses engineer itu dari jurusannya teknik kimia ya. Iya. Nah, berbicara mengenai oil and gas tadi Pak Darwis ya, kita kan berbicara skopnya oil and gas ya Iya, di project di khususnya. project ya. Project itu ada engineering ya, procurement, Iya, construction, installation, iya, kemudian ada pre-commissioning, warranty juga iya, commissioning yes. ya. Pak, peran sebagai proses engineer itu di project itu seperti apa Pak di dalam suatu project? Oke. Sebenarnya kan kalau project itu kita nggak ujuk-ujuk langsung jadi project ya. Iya, iya, Nah, iya. tapi anggaplah sebenarnya sih ada namanya fase konseptual ya, fase ide. Nanti kemudian ada juga namanya fase fit, front engineering design, baru fase detail engineering, baru continue ke construction, baru kemudian pre-commissioning, commissioning, and startup. Oke, kita bicara secara global saja biar nggak terlalu banyak. Jadi ya memang sebenarnya proses engineer nih istilahnya dapat dikatakan yang bikin sistemnya, yang bikin sistem sebuah, anggaplah mungkin seperti kalau kita bicara di upstream oil and gas ya, misalkan upstream oil and gas mungkin gas plant ya, natural gas plant mungkin ya. Jadi dia memproses natural gas yang dari sumur. Nah nanti orang proses lah yang akan membuat gitu, mulai dari konsepnya ini mau bikin apa dan mau jadi seperti apa. Nah kemudian kalau sudah ide-ide seperti itu, tentu dia juga harus mencari namanya bagaimana sih kondisi-kondisi contoh seperti tadi natural gasnya dari sumur itu seperti apa sih. Nah kemudian juga cari info kira-kira nanti kalau sudah jadi itu speknya seperti apa sih. Iya. Nanti dari sana jadi ada bahan baku dan ada produk. Nah nanti bagaimana caranya membuat dari bahan baku menjadi produk. Tentu banyak treatment ya. Nah itulah tugasnya seorang proses engineer. Tetapi setelah dia punya ide, dia bikin flow diagramnya, tentunya kan dia nanti butuh support Pak ya. Butuh support dari disiplin yang lain. Tentunya saya butuh mechanical. Misalkan untuk apa? Saya butuh separator seperti yang di sana. Nah, untuk misahin gas sama liquidnya, saya butuh mechanical. Nanti juga saya juga butuh, nanti itu harus dikontrol. Saya butuh instrumen. Saya butuh power misalkan untuk pumpnya, butuh electrical. Tentunya butuh piping juga ya untuk ngalirin. Dan juga mungkin nanti kan mau dibangun ya. Kalau dibangun butuh orang sipil ya untuk bikin fondasi dan segala macam. Jadi intinya orang proses lah yang pertama kali bekerja itu bagaimana sih sebenarnya plannya ini, dia yang akan membuat konsepnya, dia akan yang membuat proses flow-nya, yang ujung-ujungnya akhirnya nanti juga ke alat-alat semua. Kemudian dia nanti minta bantuan disiplin lain untuk mewujudkan itu. Ya. Oke, baik Pak Darwis. Ini
kita udah mulai sedikit pemanasan mengenai ya, tadi udah agak panas, sekarang udah makin panas ya, mengenai proses engineer kan. Iya. Mulai dari konsep ya, itu tugasnya orang Iya. proses engineer ya, konsepnya seperti apa sih gitu kan. Misalnya kita dapat sumur ya, yang Nah. digali di bor sumur itu dapat misalnya minyak ya, oil ya. Nah, dapat oil misalnya estimasi dari subsurface misalnya ada sekian barel misalnya misal 200 barel lah Iya. contohnya ya, nanti ke atasnya nanti fasilitasnya kan orang proses nanti ngitung kan Iya. pipanya size-nya berapa, Yes. tekanannya berapa ya, tekanannya Iya. juga ya, flow-nya berapa ya, bener ya gitu. Yes. Jadi kita butuh komunikasi juga dengan subsurface ya gitu Pak, Iya, benar sekali. Nah, jadi memang seperti Pak Imil cerita tadi, misalkan ada contoh ketemu, anggaplah mungkin saya bilang ada ketemu sumur gas gitu ya. Iya. Tentu kan yang infoin itu bukan dari kita, bukan dari tim engineering, itu adalah orang dari subsurface Pak ya. Itu kan isinya orang geologis, isinya orang petroleum, orang geofisika. Nah, mereka mungkin ketemu sebuah sumur kali ya, sumur gas. Nah, nanti mereka bilang info ke kita, oh tolong dong ini, saya tolong dibuatkan fasilitinya. Nah, tentunya manajemen juga sudah bilang, oh saya mau jual ke siapa ini gas alamnya, misalkan PGN kali ya, perusahaan gas negara ya kan. Nah, mungkin. Nah, nanti tentunya kan saya minta nih infonya ke orang subsurface, berapa sih shut in tubing pressure-nya, berapa sih pressure-nya, berapa temperaturnya. Nanti saya bikin fasilitinya. Nanti dari sumur itu tentunya akan saya buatkan nanti namanya flow line ya. Di flow line nanti diterima di semacam natural gas plant atau gathering stationnya. Nah, nanti di sana baru saya buatkan gas plantnya. Oh, kira-kira ini seperti apa sih maunya gasnya? Oh ya, misalkan dia mau jual ke PGN, gasnya mungkin punya spek sendiri. Nah, nanti itu jadi bahan input buat saya. Nanti seperti Pak Emil bilang, kan butuh pipa ya. Nah, yang bikin sizingnya orang proses. Nah, juga nanti setelah saya dapat, saya infoin ke orang piping engineer, itu biasanya backgroundnya dari mechanical ya Pak Emil ya. Nah, nanti mereka butuh data itu. Nanti juga saya bilang, saya butuh separator. Nah, orang proses lah yang men-sizing separatornya. Nanti saya info ke orang mechanical. Nah, mechanical akan membuatkan mechanical datasheet untuk separator itu, ukuran-ukuran semua dari saya. Nanti dia akan ke procurement dan sebagainya. Begitu pula juga butuh pump. Begitu pula juga butuh vessel yang lain. Semuanya harus dihitung by orang proses. Tentunya ini dapat dikatakan preliminary atau estimasi size ya. Tentunya harus confirm juga ke vendor nanti. Ya, atau ke licensor atau ke siapa gitu ya. Nah, seperti itu Pak Emil. Iya, baik. Ini kita ada makin mendalam berbicara mengenai proses engineer dan komunikasinya dengan subsurface, kemudian mechanical, ada instrumen juga untuk kontrol tadi ya. Sama sipil juga untuk fondasi-fondasi ya. Jadi ada banyak data interface ya, antara masing-masing disiplin ya. Ya, mulai dari subsurface engineer atau reservoir engineer, kemudian komunikasi dengan proses engineer ya, kemudian dari proses engineer komunikasi sama mechanical, piping mechanical komunikasi sama civil ya, dan juga komunikasi sama instrumen sama electrical gitu ya. Jadi sizing itu apa maksudnya Pak? Sizing itu seperti begini. Misalkan orang piping bilang, Mas Darwis, ini kok ukurannya berapa ini flow line-nya? Nah, tentunya kan dari orang proses. Nanti saya orang proses juga akan minta data ke orang subsurface. Ini kamu nanti natural gasnya ini biasanya satuannya itu mmSCFD ya, juta standar kubik feet per day. Anggaplah satuannya meter kubik per hour. Nanti mereka bilang, Mas Darwis, nanti ini menghasilkan mungkin kalau dalam satuan mungkin anggaplah 50 mmCFD, 50 juta standar kubik per day. Nah, based on itu nanti saya sizingnya sebenarnya sederhana aja Pak ini rumusnya. Cuman velocity sama dengan flow rate dibagi dengan area pipanya. Sizing ini ukuran pipanya berapa, ukuran vessel, tangkinya berapa ya. Benar.
vessel diameter berapa, tinggi berapa. begitu Ya. pula yang lain kayak pump Kalau segala macam pompa ya berapa flow rate-nya, berapa head-nya Iya. ya itu nanti diinfokan dari Iya, proses proses. ya kan. Sama juga equipment lain juga kompresor ya, kalau Yes. misalnya gas ya, kalau minyak ya pakai pompa, kalau Iya. gas ya pakai gas, ya Iya. pakai kompresor ya kan. Nah itu ya, terus apa dari sumur itu ini ya, kalau dari sumur kan macam-macam keluarnya Pak Darwis ya, itu perlu ditreatment nggak ya, gas keluar atau minyak keluar dari sumur itu, ada fasilitas apa aja nih Pak yang perlu dibangun selain yang disebutkan tadi? Saya udah dapat nih, kita harus bangun pipanya, tangkinya, Iya. ada pompa, kompresor, ada fasilitas lain untuk treatment. Misalnya kalau gas itu apa sih yang apa lagi gitu? Oke. Mungkin kalau bicara masalah gas, kalau bicara gas tentunya semua ini kan ujung-ujungnya sebenarnya nanti yang mau dijual ini seperti apa sih speknya. Iya. Nah, itu yang perlu tahu. Anggaplah kita ambil commonnya saja, misalkan seperti gas. Iya. Tentunya kalau gas kan tentunya si buyernya, konsumen kita kan pasti nggak mau kalau terlalu banyak waternya Pak. Iya, Ya, air, waternya itu kalau bisa jangan. Karena apa? Karena itu nggak punya nilai energi. Iya. Jadi kalau bisa kita buang. Makanya nanti saya harus bangun namanya dehydration unit. Dehydration unit. Yes. Untuk membuang airnya ya. Yes, menurunkan konsentrasi waternya di dalam gasnya. Iya. Kalau memang possible bisa semuanya dibuang, kita buang. Iya. Karena memang nggak ada fungsinya dia. Iya. Karena kan kebetulan kalau gas ini umumnya kita pakai nanti sebagai fuel ya kan, sebagai bahan bakar. Tentunya kalau water itu kan tidak punya heating value. Jadi kita buang aja dia. Begitu pula Pak Emil kalau ada H2S sama CO2. Itu juga kita buang. Kalau CO2 itu CO2 karbon dioksida itu juga nggak ada heating value-nya, kita buang kalau bisa. Kalau H2S actually sebenarnya punya, cuman dia berbahaya, dia toxic ya. Nah, kalau juga buat bisa buat corrosion. Jadi dia kalau bisa kita buang. Nanti ada namanya acid gas removal unit. AGRU, acid gas removal unit untuk ngebuang mereka komponen tadi H2S sama CO2. Nah, kemudian kalau untuk minyak itu biasanya kan misahin water ya Pak ya. Nah, kalau bisa waternya dibuang. Nah, itu juga itu butuh separator saja. Nah, seperti itu Pak contohnya. Ya banyak ya fasilitas di oil and gas di ya. Upstream ya. Di upstreamnya ya, untuk bisa sampai ke customer atau pelanggan gas atau minyak. Benar. Itu perlu diproses dulu ya, karena yang keluar dari perut bumi itu bukan pure gas yang bisa dimanfaatkan, tapi perlu diproses dulu ya kan. Keluar dari perut bumi itu gas ya, yang ada misalnya metana atau butana ya kan. Nanti ada komponen lain seperti CO2, H2S, ada airnya juga. Nah, itu perlu peralatan, equipment yang perlu didesain oleh tim proses, mendesain konsep desainnya mulai dari PFD Pak ya. PFD kemudian sampai PNID ya. PNID itu apa Pak? Piping and Instrumentation Diagram. Piping dan Instrumentation Diagram ya. Nah, mungkin gambar itu yang menjembatani antara disiplin ya, gambar-gambar itu ya, alat komunikasinya itu supaya tidak terjadi miskomunikasi antar disiplin gitu ya. Jadi seperti Pak Emil bilang tadi, jadi dapat dikatakan orang proses ini dapat dikatakan pelayannya untuk disiplin yang lain. Jadi dapat dikatakan pelayan ya. Jadi dia yang memprovide data-data ke orang mechanical, ke orang piping, ke orang instrumen, ya secara tidak langsung juga ke orang pipeline, ke orang civil structure ya. Jadi nanti info-infonya tuh wujudnya Pak Emil dalam bentuk proses data sheet. Kemudian juga tadi proses flow diagram. Kemudian juga heat and material balance. Dan kemudian yang final yang paling utama itu adalah PID, piping and instrumentation diagram. Semua info di sana seperti model berapa berapa size-nya, berapa maksimum berapa desain temperatur, desain pressure, semua ada di sana. Dan juga ratingnya pipe-nya juga yang digunakan seperti apa, flow-nya juga akan kelihatan, kemudian alat safety-nya juga semua akan ditampilkan di PID. Seperti Pak Emil bilang tadi,
itulah media berkomunikasinya antara engineer dengan ya semua engineer itu orang proses, electrical, piping, mechanical, civil structure, dan yang lain pipeline, mereka berkomunikasinya di sana. Oh, seperti itu Pak Emil. Oke, baik, terima kasih Pak Darwis, ini sangat pencerahan sekali buat kita ya, dan juga buat teman-teman yang nonton, baik yang secara live ataupun juga nanti yang di nonton secara ulang di YouTube channel Ethos Energy Continuous Learning. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan belakang kita ini kita lihat fasilitas kita ya, ada sumur ya. Kira-kira teman-teman apa yang kita omongkan konsepnya gitu ya, konsepnya dari Pak Darwis tadi, ada konsep apa aja equipmentnya akan dipakai, kemudian ukurannya berapa ya, seperti di belakang ini nanti terbangun ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya fasilitas kita di belakang ya. Ini ada sebelah kiri saya itu ada sumur, ada sumurnya, sumur angguk ya kita omongnya, angguk atau SRP ya kalau istilah teknisnya ya. Kemudian ada sumur gas warna kuning, ada yang sumur 2 string ya, minyak juga. Kemudian ada flow line-nya menuju manifold. Manifold ini gunanya untuk menampung beberapa sumur menuju ke manifold, kemudian dialirkan terang line ke SP atau stasiun pengumpul, atau istilah bahasa Inggrisnya station gathering ya, gathering gathering system ya, macam-macam istilahnya. Kalau bahasa Indonesia kita stasiun pengumpul kita ngomongnya ya. Nah, dari stasiun pengumpul ini masuk ke tangki-tangki ya, tangki-tangki. Kalau minyak itu tangki ya, tangki-tangki, kemudian tampung dulu. Kalau udah levelnya udah full, nanti akan ditransfer ke ke customer ya. Ya, setelah nanti di treatment sesuai dengan spek yang diminta sama buyer konsumen, baru kita kalau untuk minyak kita baru pakai pump, baru nanti dimasukkan ke pipeline, dikirim ke buyer. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya di belakang kita ini, sengaja kita live di sini. Kita nggak cuma teori-teori saja, tapi kita lihat bendanya kayak apa sih gitu kan ya. Mungkin teman-teman yang terbatas aksesnya ya ke fasilitas yang ada tempat belajarnya, mungkin yang jauh di sana nggak ada akses untuk melihat seperti apa sih gitu fasilitas eksplorasi dan produksi minyak itu. Di sini kita tampilkan, dan mudah-mudahan dan kita jelaskan dari expertnya langsung Pak Darwis ya. Mungkin kalau dibilang expert mungkin tidak juga, tapi ya punya experience sedikit. Gak banyak, pada 20 tahun guys. Dan sedikit lagi. Jadi kita bicara tadi proses sizing ya. Kita kan tadi mulai dari sumur, flow-nya berapa, kemudian pressure-nya berapa, dapat size equipment-nya, dimensi, kemudian juga kalau tekanan refer ke rating ya, rating berapa kita pakai, rating 150 ya, 300 ya kan. Nah, tebal pipanya berapa kita pilih ya kan, tuh mechanical lagi kan, tebalnya. Kemudian pemilihan materialnya juga, juga kan kalau misalnya materialnya terlalu korosif ya kan, kita harus pilih yang benar materialnya. Nggak bisa nih carbon steel ya, kita pilih stainless steel, atau materialnya yang non korosif, atau FRP atau material lain yang cocok lah ya. Kalau bicara safety in design Pak Darwis, misalnya gimana Pak? Kalau sebenarnya nanti juga orang proses itu dia nge-refer ke namanya istilahnya 14 Charlie ya, API. API itu sebuah standar namanya API 14 Charlie atau API 14C. Nah, itu biasanya yang kita pakai kalau kita ngedesain sebuah facility, anggaplah mungkin natural gas processing mungkin ya. Nah, biasanya kita nge-refer ke sana, jadi kita akan tahu apa sih yang minimum. Itu sebenarnya minimum yang harus dibutuhkan biar yang kita desain itu aman. Itu teman-teman mungkin yang para junior atau mungkin yang masih kuliah juga boleh, saya kira kalau ngelihat ya. Itu nanti bisa dilihat API 14C, American Petroleum Institute ya, standar. Anda bisa lihat di sana nanti apa sih minimum yang harus dipasang misalkan di separator, sehingga dia itu nanti aman gitu secara safety. Nah, itu nanti biasanya di PIN-ID juga sudah dilihatkan. Misalkan bagaimana kalau nanti pressure-nya itu over pressure itu artinya pressure-nya ketinggian, dan mungkin nanti dia
melebihin apa desain pressernya si Iya. separatornya, vesselnya. Ah, Kalau nanti kelebihan kan bisa meledak. Iya. Nah, nanti kita pasang alat namanya mungkin yang disebut biasanya PSP, Nah, pressure safety valve. pressure safety valve ya. Itu nanti yang untuk melindungi dia. Nah, itu salah satu contoh. Nah. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita Pak Emil, kita butuh namanya, kita nanti merefer ke API 14 Charlie, API 14C. Nanti kemudian kita bikin masukkan di PIN ID. Nanti kita akan sizing juga berapa sih PSP segala macam. Itu jatahnya orang, butuhnya orang instrumen nanti. Nah, tapi nanti kita juga bikin namanya SAFE chart. SAFE chart itu safety analysis function evaluation chart. Ya, itu nanti kan kelihatan, oh ini sebenarnya sudah safe atau tidak based on API 14 Charlie. Itu jadi deliverable atau jadi dokumen resminya orang proses yang wajib kalau untuk offshore ya, karena memang title-nya offshore. Tapi saya kira itu juga bagus untuk onshore. Itu dokumen wajibnya orang proses yang harus di-prepare. Nah, seperti itu Pak. Hubungannya dengan hazard seperti apa Pak? Ya. Hazard ini hazard and operationality analysis ya. Iya. Jadi kalau hazard ini kan sebenarnya juga seperti singkatannya kan hazard and operability. Nah, itu biasanya kita nanti kalau sudah mendesain Pak Emil, kalau sudah ngedesain, sudah jadi PIN ID semua, nanti kita ngadakan namanya hazard. Sebenarnya yang punya gawe, yang punya job sebenarnya itu adalah orang proses safety Pak. Cuma nanti memang orang proses ini sebagai hostnya atau yang diundang ya kan, untuk nanti mempertahankan desainnya dia. Nah, nanti kita ngadain yang namanya hazard. Hazard itu nanti nanti akan dicek gitu selama kita workshop itu, apakah kalau misalkan sebuah vessel atau sebuah manifold atau sebuah pipa kalau pressernya tinggi, apakah sudah ada safeguardnya gitu. Safeguard itu adalah pengamannya ya. Pengamannya seperti misalnya high pressure tadi, pengamannya safety valve ya kan. Proses safety valve tadi PSP. Kemudian juga kalau dia nanti flow-nya ketinggian juga sudah ada. Ujung-ujungnya sih kalau high flow juga nanti high pressure ya. Nah, itu seperti itulah. Nanti akhirnya nanti kalau memang ternyata nggak ada, nanti selama dulu hazard itu akan ketahuan gitu. Dan nanti biasanya direkomendit untuk ditambahkan alat-alat safeguardnya. Nah, seperti itu. Nanti setelah selesai tugasnya orang proses lah yang akan mengkompletin semua itu. Istilahnya buat jadi close out reportnya ya. Jadi desainnya sudah banyak orang yang terlibat. Kalau hazard itu ya. Jadi nggak hanya proses engineer, tapi dari sudut pandang mekanikal, sudut pandang instrumentasi, dari operation itu diintegrasikan ya ke dalam PNID itu ya. Jadi kayak seperti punch listnya lah ya, item-item yang perlu di close sama diakomodir di desain proses ya. Jadi sebenarnya nanti memang kalau di hazard itu nanti kita bicaranya ada namanya keyword ya. Itu nanti namanya ada pressure, ada temperatur, ada flow dan ada level. Nah, itu hanya salah satu contoh. Nanti ada bicara bagaimana kalau dia high pressure, bagaimana dia kalau low pressure, begitu high level juga low level, begitu pula high temperatur sama low temperatur, high flow sama low flow. Nah, nanti semua akan dilihat kira-kira ini ada nggak sih safeguardnya. Kalau nggak ada akan diakomodir. Nah, nanti biasanya memang lebih dominan adalah orang proses, tapi tetap disiplin lain ikut untuk memantau apa sih yang bisa mereka bantu, mungkin informasi mungkin tentang contoh seperti pump mungkin atau kompresor, berapa sih powernya gitu ya, atau kira-kira kalau ada masalah kira-kira apa sih yang harus dilakukan, dan itu mungkin di luar di luar domainnya orang proses, kita akan minta info ke mereka. Nah, seperti itu Pak Emil. Memang dominannya orang proses, tapi disiplin lain tetap support gitu. Ini sudah sangat mendalam sekali topik kita mengenai proses engineering. Ini mungkin kalau masalah hazard mungkin kita bisa next. Sebenarnya sih banyak ahlinya di Indonesia ya. Itu yang lebih jago, ini cuma hanya sepintas. Hanya sepintas saja. Jangan Pak. Ini kita sudah semakin panas ini ya, ada topik-topik yang hazard itu yang biasanya dalam engineering itu juga hot ya, topik-topik yang viral lah di dalam engineering itu selalu viral gitu ya, viral di dalam lingkungan engineering.
engineer kita ya, bukan viral di luar di YouTube. Viral di kita ya, di desain ya. Jadi banyak kendala-kendala yang harus kendala-kendala kayak safeguardnya ya, mana safeguardnya itu mesti diabsorb atau diakomodir di dalam desain. Biasanya constraint-nya adalah cost dan waktu ya. Iya. Jadi apa sih gitu kan yang bisa cepat dan bisa tetap murah dan tetap safety ya, gitu ya. Jangan sampai kita ada solusi tapi harganya mahal dan juga waktu delivery time-nya lama ya. Jadi projectnya jadi delay, nggak tercapai stakeholder expectation. Istilah project manajemennya itu stakeholder expectation, owner expectation. Jadi pengennya produksi minyak, sementara fasilitas surface-nya belum siap, sementara si customer-nya udah tanda kontrak dengan si owner. Nah, ini gara-gara separatornya belum datang, desainnya lama nih karena hazardnya selesai, safety-nya nggak selesai. Lama datangnya, akhirnya nggak selesai, nggak bisa produksi, nggak bisa jualan gitu ya. Concernnya si owner ya, ownernya siapa aja boleh, mau Pertamina, Chevron, Conoco, atau siapa, sama ya, sama seperti itu ya. Jadi concernnya kita dalam desain ya schedule, kemudian scope of work-nya ya, kontraknya seperti apa, cost-nya ya, banyak resikonya ya gitu ya, safety ya, itu diintegrasikan semua ya di dalam sebuah project ya. Sebuah project ya. Ini udah semakin ini ya, semakin panas ya. Ya mungkin jangan kita dinginkan dulu, kita panasin lagi. Benar. Ya mungkin kalau orang project ya, tim project pinginnya tuh kalau bisa Pak Emil secara teknikalnya oke, artinya bisa bisa mengakomodir atau bisa artinya secara teknikal itu bisa oke gitu untuk dipakai buat menghandle buat project ini, tapi secara duit juga masuk gitu, secara murah. Ya kan? Tentunya kita pingin begitu ya. Dan secara safety juga oke gitu. Jadi tiga item lah ya mungkin harus dikonsider semua. Ya Pak. Oke, ini secara teknikal kita udah bicara panjang lebar ya, banyak fasilitas yang sudah disebutkan Pak Darwis tadi ya. Ya tadi ada juga yang kayak dehydration unit ya kan, ada CO2 removal ya. Ya, CO2 removal, H2S removal, agro istilahnya ya. Nah, ada ya macam-macam equipmentnya banyak ya, fasilitasnya tergantung di kebutuhannya gitu ya. Kebutuhannya ya. Pak Darwis, saya mau tanya nih Pak Darwis, mungkin bukan teknikal ya. Apa nih? Bukan teknikal. Ya. Proses engineer ini Pak Darwis kan udah lama ya, dari sejak selesai kuliah sampai sekarang itu kan proses engineer terus ya. Iya, kebetulan memang di situ. Apakah memang dari dulu pengen seperti ini jadi proses engineer? Apa sih kelebihannya dulu deh? Ya mungkin kebetulan memang ya sebenarnya juga kan backgroundnya kan ini teknik kimia ya. Kimia. Nah, teknik kimia itu sebenarnya kan kalau lulus itu bisa kerja ya sebagai proses engineer juga, mungkin bisa di operation, bisa juga di research and development juga seperti di BPPT, LIPI, bisa juga sebagai operation engineer, atau bisa juga proses engineer yang kerja di project-project ya. Nah, di project-project. Nah, kebetulan aja ini mungkin nasib kali ya. Saya ya kebetulan ini artinya berbeda-beda lah tiap orang, itu juga mungkin memang dari yang Maha Kuasa, dari Allah ya. Jadi ya pinginnya juga mau kerja seperti mungkin di pabrik ya, jadi operation engineer, apa mau jadi proses engineer di operation atau di engineering atau mau di mana-mana. Nah, kebetulan memang dapatnya Pak Emil di kontraktor gitu, Pak Emil itu di engineering company kecil. Nah, baru kemudian pindah ke kontraktor. Nah, tapi ya lama-lama juga saya merasa sudah sesuai dengan istilahnya orang ngomong itu passionnya jadi ya memang beda-beda orang itu, memang beda-beda passionnya ya, beda-beda sukanya gitu. Nah, kebetulan ini memang pas gitu buat saya kerja di mana, di engineering
company, nanti ada project baru, ada hal yang baru lagi, ada project baru, ada hal yang baru sangat lagi. dinamis lah ya. Iya, jadi sangat dinamis, projectnya berbeda, ininya case-nya berbeda, orangnya juga beda ya. Iya, Jadi kita harus bisa kliennya beda. menyesuaikan ya dengan lingkungan. Benar sekali. Nah, ketemu orang baru terus. iya, gitu ya. jadi tapi ya ini tidak artinya tidak harus ya. Ini depend orangnya lah. Depend orangnya, Gimana dia. Dan memang kalau kerja di proses engineer di project ya memang istilahnya kalau orang Jawa bilang itu sinau terus. Sinau itu artinya belajar terus gitu. Sinau belajar ya. Sama dengan logo Ethos Energy Continuous Learning Pak Nah, Darwis. cocok itu. Iya, cocok. Jadi memang ya harus ada hal yang baru, harus belajar. Kalau nggak tahu ya harus tahu gimana caranya. Mau bertanya kayak mau baca buku kayak lihat di internet atau di mana-mana ya. Nah, seperti itulah. Nah, akhirnya ya keterusan ya jadi sampai sekarang lah kerja ikut-ikut di project di engineering. Nah, begitu Pak. Tapi kalau kekurangannya apa Pak Darwis? Mungkin meninggalkan keluarga ya gitu ya Pak Darwis. Gimana Pak Darwis? Nah, ini kerja ke luar negeri kan atau gimana Pak Darwis ya? Ya mungkin sudah kalau proses engineer kalau kerja di project itu proses engineer yang di project yaitu seperti Pak Emil bilang tadi, kadang-kala kita harus kerja di luar kebetulan saya tinggalnya di Jakarta, jadi harus keluar Jakarta ya. Nah, kalau keluar Jakarta mungkin ya kalau mungkin kita dapatnya oil company yang big ya mungkin family-nya di cover ya Pak ya. Tapi kalau tidak ya harus berangkat sendiri. Jadi kemudian mungkin family-nya nggak dibayar nggak di cover sama company kita, jadi kita harus berangkat sendiri pisah keluarga. Tapi ya memang itu sebuah pilihan ya Pak sebuah pilihan dan saya kira ada plus minusnya. Begitu pula untuk saya kira lulusan teknik kimia di bidang-bidang lain juga sama Pak. Jadi ya memang kadang-kala pisah ya, tapi ya saya kira itu mungkin akan bisa hilang lah ya kalau kita merasa kita ini ada kebahagiaan tuh kalau sudah menyelesaikan satu project gitu Pak utuh. Jadi merasa ternyata saya juga punya kontribusi meskipun sedikit gitu. Ada perasaan bangga lah gitu. Ya, perasaan senang bisa mewujudkan punyanya klien kita gitu. Sebuah project gitu Pak. Iya biasanya memang begitu ya, selesai project kita puas lah ya punya kontribusi di suatu project selesai kita bangga ini project itu saya loh ikut. Seperti itu. Iya. Jadi kalau dari segi kan di Indonesia sudah ya EPC company di Indonesia seperti tadi kerja di Patrapor, terus pernah kerja di teknik juga di Indonesia ya. Mungkin kalau di Indonesia rate-nya standar lah ya mungkin ya, tapi kalau sudah di luar negeri terus tentu gajinya udah dolar Pak Darwis ya. Kan? Nah ini ya kalau mau ya kalau gajinya yang biasa-biasa mungkin ya di Indonesia aja lah kerja ya, tapi kalau mau lebih secara benefit ekonominya mungkin Pak Darwis bisa kasih tips-tips sedikit gimana sih Pak Darwis bisa sampai ke luar negeri bisa. Ya mungkin ya di Qatar Gas lagi guys. Ya Rasgas sekarang sih namanya jadi Qatar Gas ya. Ya ini sebenarnya mungkin rezeki saja ya, artinya jodoh-jodohan juga ya, mungkin juga nasib baik bisa jadi ya. Nah, artinya saya kira semua teman-teman juga semua engineer Indonesia juga bisa lah mau kemana-mana, semua punya kesempatan yang sama. Nah dan juga banyak yang orang Indonesia yang bagus-bagus yang saya bertemu di waktu di luar ya, mereka hebat-hebat ya, mereka ya bagus-bagus dan memang mereka juga punya kesempatan, mereka juga punya kemampuan. Nah kemudian juga yang satu yang paling penting adalah kemampuan berbahasa Inggris ya Pak. Itu yang paling utama karena ya kalau di luar kan kita nanti komunikasinya kan nggak bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris ya. Nah itu salah satu yang juga perlu harus disiapkan. Saya ketemu banyak teman-teman orang Indonesia engineer yang bagus-bagus sekali di sana. Nah kalau kembali ke pertanyaannya Pak Emil masalah rate-nya, ya masalah salary-nya, ya memang tentunya lebih besar di luar ya. Ya mungkin saya nggak tahu juga di Indonesia juga saya kira mungkin ada juga yang besar-besar ya, mungkin nggak banyak, saya juga nggak tahu.
Tapi sedikit Pak Darwis. Oh, Ada banyak gajinya besar tapi peluangnya sedikit ya. iya. Kita harus berkompetisi ya. Iya. Jadi sedikit sekali. Tapi kalau di luar tuh masih terbuka banyak lah ya. Iya. Nah ini saya mau bilang sebenarnya juga ini bukan menjustifikasi bahwa kerja di oil and gas itu paling hebat, tidak ya. Iya, Ini iya. tidak, karena artinya saya kira itu depend dari orangnya lah ya. Iya, Dia bahagianya di mana sih, bekerjanya, passionnya di mana gitu ya. Iya. Ya. Jadi memang kalau di luar negeri tentunya maaf salary-nya juga besar, tapi itu kan juga depend daripada kita Pak. Jadi Iya. kemampuan, capability-nya kita Nah, itu sangat paling penting. Speaking kita juga, English-nya juga harus bagus ya. Kemudian juga cara kita istilahnya bersikap ya, attitude kita Iya. itu juga sangat penting. Nah, semua itu kalau memang bagus-bagus dan kebetulan juga ada memang dikasih rezeki sama Allah, ya mungkin kita akan istilahnya akan eksis lah di luar sana. Jadi yang penting tadi itu saya kira, pertama kita punya capability, punya kemampuan oke, bahasa Inggrisnya oke, attitude juga oke. Nah kemudian juga terus doa sama yang di atas biar dikasih rezeki. Nah seperti itu Pak. Iya, usaha dan doa lah ya. Iya. Berusaha, doa ya. Dan juga tadi ada kata-kata yang saya suka tadi, attitude ya. Iya. Attitude Itu. ya, apalagi kalau kita cari kerja ya, interview tentu ya selain technical, salary, dan juga yang paling penting adalah attitude ya. Iya, Attitude benar. ya. Kalau Karena attitude-nya nggak bagus ya, sikapnya nggak bagus, ya mau maaf gitu ya. iya, Ya gitu ya. itu yang paling penting saya kira. Dan saya kira engineer Indonesia udah yang di oil and gas di luar saya kira bagus-bagus Pak ini. Iya. Mereka hebat-hebat ya. Nah ini saya kira buat teman-teman yang kira-kira pingin ke sana ya, karena mungkin di kepala kita kan duitnya gede ya, itu wajar saya kira ya. Nah, tapi semua itu tolong kita imbangi juga dengan capability kita, kemampuan kita. Iya. Seperti itu. Nah, tentunya kalau seseorang punya capability tinggi, dia berhak untuk minta salary yang tinggi juga, wajar. Tapi kalau kita nggak punya capability, ya mungkin kita juga takut ya kan. Kita kan saya kira umumnya ya, saya kira semua engineer lah ya, itu pasti ingin punya kontribusi Pak ini. Ada perasaan bangga, ada perasaan senang gitu ya, punya kontribusi terhadap company di mana dia bekerja. Nah, itu saya kira itu normal. Kalau ada seorang engineer tidak ingin punya kontribusi besar, itu saya kira patut dipertanyakan. Itu mungkin tapi saya kira nggak mungkin ya. Kalaupun ada, ya mungkin kecil sekali lah. Semua orang ingin punya kontribusi, ingin punya sumbangsi gitu ya, terhadap sebuah project atau terhadap company di mana dia bekerja. Nah seperti itu Pak. Iya. Nah oke Pak Emil, mungkin tadi kan diminta tip and triknya lah ya. Oh iya. Nah, Tadi gimana nah, ya? Ini mungkin, pengalamannya aja, iya, jadi mungkin lebih real ya. Ya gitu mungkin kalau menurut saya adik-adik, mungkin junior mungkin coba sering aja interview ya, untuk sekalian juga untuk ngetes diri kita ini, kira-kira saya ini laku nggak sih. Gitu. Jadi mungkin adik-adik bisa ke portal job di internet, itu sangat banyak. Ada namanya oilandgascareerjob.com, oilandgasjobsearch.com, atau mungkin juga Rizon, atau mungkin juga kalau di Indonesia petromindo.com ya, atau mungkin Petromindo ada juga yang ke luar negeri. Mungkin kadang-kala Pak, tapi ya mungkin nggak ini juga. Tapi ya insya Allah di internet sangat banyak sekali. Coba bapak-bapak, maksud saya coba adik-adik, para junior. Bapak juga ada loh saya kira, ya. Bapak ada juga. Nah mungkin Anda bisa katakanlah ke sebuah portal, Anda masukkan CV di sana, mungkin jadi member, dan membernya juga gratis Pak Emil. Anda masukkan CV, ya mungkin, atau Anda apply lah, Anda lihat, apply. Nah kalau mendapat respon, nanti mungkin continue tuh sampai interview Pak ya. Kita cuma buat ngetes, kalian itu juga exercise buat speaking English-nya juga Pak. Ya, jadi sekalian juga mau tahu saya ini kira-kira laku nggak sih, punya nilai nggak sih. Nah, jadi kira-kira terus. Ya kalau memang nggak rezeki, ya nggak apa-apa. Tapi kalau rezeki, alhamdulillah. Jadi saya kira nggak perlu takut untuk interview. Kalaupun gagal, ya nggak apa-apa. Ya memang gagal karena kemampuan kita juga nggak begitu bagus mungkin saat itu ya. Jadi nggak masalah.
next kita coba lagi, kita kan akan tahu, oh dari interview itu kenapa saya gagal, kita akan sudah bisa tahu, nanti kita perbaikin di sana, baru kemudian kita coba lagi. Tapi saya kira kalau secara teknikal Pak Emil orang Indonesia bagus-bagus, cuma mungkin speaking, tapi sekarang juga speaking Inggrisnya juga udah bagus-bagus. Mungkin saya juga termasuk nggak begitu bagus speaking Inggris Pak Emil, tapi ya usahanya luar biasa ya. Iya, kita tuh harus usaha. Ya nanti gimana caranya lah ya kan. Kalau insya Allah ya mungkin kalaupun Inggrisnya nggak terlalu fluent gitu ya mungkin ya, tapi kalau ada rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya insya Allah dapat juga Pak Emil. Jadi jangan takut, kalau gagal pun interview bukan berarti kita bodoh, bukan berarti kita ini nggak capable, enggak. Artinya terus saja. Dan buat adik-adik terus dan coba. Karena menurut saya kenapa kok saya sarankan kalau memang bisa pergi keluar, ya mungkin ya tidak semua tapi kita seneng kalau kita kerja di sebuah perusahaan yang bagus gitu. Karena terus terang kita ini sebenarnya dipengaruhi oleh tempat kita bekerja. Kalau tempat kita bekerja maaf tidak terlalu good gitu ya, misalkan oke lah dalam meng-create atau menghandle sebuah project, ya kita biasanya juga terikutnya juga nggak bagus. Tapi kalau kita ikut sebuah company, engineering company atau EPC company yang bagus, insya Allah kita juga akan terikut. Dan biasanya kalau kita sudah sering banyak mengikuti beberapa company, kita bisa nilai nih, oh ini company-nya good ini, cara handle engineering-nya, cara handle project-nya bagus. Nah itu bagus buat kita. Jadi seorang engineer itu yang untuk project ya, itu akan dibentuk oleh di mana company tempat dia bekerja. Seperti itu Pak Emil. Ya, kalau kondisi yang Pak Darwis ceritakan tadi itu tidak hanya proses engineer ya, semua bidang ya, semua disiplin ya, benar. Baik electrical, mechanical, piping, structure, civil ya, reservoir engineer, petroleum ya, sama case seperti itu ya. Sekarang ya tergantung kita lagi ya, kembali ke teman-teman adik-adik ya, teman-teman yang lagi berjibaku mencari kerjaan di masa pandemi ini. Luar biasa sekali mencari kerjaan ya, luar biasa sekali tantangannya ya. Saya nggak bilang susah lah ya, tapi tantangannya luar biasa. Kalau bilang susah nanti patah semangat, kata-kata negatif gitu ya. Tantangannya luar biasa untuk mencari pekerjaan ya. Kompetisinya juga luar biasa ya. Resource juga semakin banyak ya. Resource tempat kita belajar sangat banyak ya. Dulu kita harus baca buku ya Pak Darwis ya, baca buku tebal, textbook besar ini ya. Tapi sekarang ini resource semakin unlimited ya, saya kira ya. Di buku ada, kalau suka baca buku, kalau yang malas baca buku mungkin di YouTube juga bisa, ikutin di YouTube ya. Salah satunya subscribe Ethos Energy kan. Yes, benar. Banyak kok lembaga-lembaga lain yang ngasih training yang sifatnya free dan sangat bermanfaat buat kita ya. Ya saya juga continuous learning ya. Kita udah bekerja begini tapi kita tetap continuous learning ya. Kata Wong Jawa tadi apa istilah Pak Darwis? Sinau terus katanya. Sinau terus ya. Ini saya jadikan thumbnail nanti. Ya jadi kalau seperti Pak Emil cerita tadi ya memang bagaimanapun persaingan tetap ada ya. Para teman-teman nih, para junior, para mungkin mahasiswa-mahasiswi. Ya memang hidup itu bersaing sebenarnya, tapi Anda nggak perlu takut ya. Insya Allah juga rezeki juga ada dari yang di atas. Yang penting kita terus seperti Pak Emil bilang continuous learning, artinya terus belajar, memperbaiki diri kita. Dan ya kalau bisa ini mungkin juga trip buat adik-adik yang mungkin masih mahasiswa-mahasiswi, coba sekali-sekali buka itu portal-portal job, lihat requirement-nya, artinya apa sih persyaratannya. Yang diminta tuh apa sih? Misalkan Anda harus, kalau orang proses bilang Anda harus bisa HiSys gitu ya kan, software. Anda harus bisa bikin, mungkin bisa sizing gitu ya kan, atau mungkin bisa yang lain-lain. Nah itu kalau bisa Anda siapkan gitu, Anda pelajarin ya. Anda siapkan, Anda pelajarin. Ya Anda kemudian nanti Anda lihat, Anda pelajari, dan Anda ya coba interview gitu ya. Anda siapa tahu itu Anda bisa
bisa pakai lah ya kan, Anda Iya. bisa pakai saat Anda interview, Anda jelaskan diri Anda, dan juga mungkin Anda harus juga apa sih, kadangkala kita orang Indonesia ini terlalu low profile. Low profile itu penting, Iya. cuman kadangkala kalau saat interview juga kita harus menunjukkan diri kita bahwa kita mampu gitu. Iya, iya. Itu bukan berarti kita sombong, tidak. Iya. Ya memang kadangkala mungkin ya intinya sih kita jangan apanya asbun ya Pak ya, asal Iya, bunyi. asbun, Artinya ya. kita juga memang punya kemampuan Nah, gitu. nah. Artinya juga kita tunjukin ke kliennya kita yang menginterview kita bahwa saya punya kemampuan ini dan saya orangnya kalau bisa suka belajar gitu. Iya, iya. Suka belajar dan suka update diri Iya. dan suka tantangan, challenge Iya, Pak. iya, iya, Nah, iya. itu penting saya kira Iya. kita infokan ke mana, ke interviewer kita Nah. supaya dia juga pede. Nah, kalau kita bilang sedikit-sedikit saya belum pernah belajar itu Pak, saya belum bisa Pak, nanti kasihan nanti yang interview dia bilang, aduh saya kok menghadapi orang yang Tidak bisa- pesimis gitu. tidak bisa Ya semua ya, pesimis, intinya ya. kita optimis, kita percaya diri, tapi tidak tidak over gitu ya, tidak Ya, berlebihan, ya. seperti itu Pak. Jadi tips untuk bekerja ke luar negeri tadi yang saya tangkap tadi, buka website yang apa, yang Portal job, portal job itu yang ada lowongan kerja ke luar Iya. negeri. Kemudian kuasai requirement-nya apa ya? iya, Requirement-nya seperti apa tadi? minta ISIS. ISIS misalkan. ISIS mungkin ini software ya. Iya, Tapi banyak software yang lain saya kira, Iya. yang lain yang sejenis ya. iya, mungkin seperti Salah satunya ISIS, Iya. ya kan. Ada lagi kalau misalnya kalau untuk anak teknik gambar itu sangat mendasar ya, untuk Iya. bisa menggambar ya, ya mungkin Nah. paling nggak tuh bisa membaca lah, membaca PNID, gambar ya kan. Nah, kalau anak proses itu PNID harus bisa membacanya. membacanya ya. Kalau teman-teman mau belajar membaca proses PNID, silahkan tonton di YouTube channel Ethos Energy, ada khusus untuk Nah. membaca PNID. Silahkan tonton kalau yang mau belajar ya. Iya. Ya. Kemudian apalagi requirement, harus sering-sering latihan interview ya. Iya, benar, ini Itu juga latihan interview yang tadi, coba berani aja lamar Ya. gitu ya Pak Darius ya. benar sekali. Heeh. Jadi kalau menurut saya adik-adik nanti apply saja, datangi saja itu apa perusahaan-perusahaannya. Kalaupun gagal jangan takut. Paling nggak adik sudah exercise English-nya, Iya, iya. exercise juga interview dalam bahasa Inggris, exercise juga interview bagaimana cara menghadapin. Nanti kan adik bisa belajar itu. Dari situ kira-kira apa Iya, iya. yang harus perlu diimprove gitu. Iya, iya. Dan kemudian ya, jangan lupa bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Benar itu Pak Emil. Karena Bahasa Inggris harus. itu global ya Pak Emil ya, kalau adik-adik mungkin mau go internasional, saya kira itu Indonesia sebaiknya malah mungkin bukan should lagi kalau bahasa Inggris, sell malah ya, wajib gitu, mandatory Iya. ya. Nah, jadi Mandatory. memang kalau mau go internasional itu sangat penting. Nah. Ya pelan-pelan saya kira. Iya. Dan jangan lupa juga kesehatan Pak Darus ya. Ya itu juga penting. Itu paling penting. Ya, anak-anak sekarang kan banyak kaum rebahan ya, apa? COVID terus banyak rebahan, kurang olahraga ya kan, kurang olahraga, kemudian begadang, makan kurang, sakit sembuh, apalagi penyakit banyak. Jadi ketika kerja juga badan tidak sehat, tidak bisa prima juga gitu ya teman-teman semua ya, jaga kesehatan juga ya, yang ya harus fit ya, mental dan fisik gitu ya Pak. Iya benar Jadi, sekali. jaga kesehatan ya. Iya itu number one ya. Sekarang kalau kita juga jago, semua sudah lulus mungkin ya, interviewnya lolos, technical juga lolos, tapi kalau kesehatannya, medicalnya nggak lolos, ya akhirnya juga jadi goodbye ya. Ya saya itu Gagal pengalaman juga. saya nih Pak Darwis, mungkin ya di awal dulu ya, mungkin karena kurang waktu kuliah itu kurang bisa menjaga kesehatan, jadi agak terseok-seok di awal-awal mencari kerja kan, tapi sambil kerja diperbaiki kesehatan, udah main lancar. Iya. Ya itu sangat berpengaruh ya ke karir kita ya, kesehatan ya. Oke, ini sudah Ya, lumayan berbicara hot. banyak ya. Jadi global ini Global. ya. Jadi seolah-olah bicara tentang proses engineer di oil and gas, dan juga nanti seperti tadi juga ada tip triknya kemana-mana, mungkin mau pergi overseas kali ya kan, Ya. atau mungkin di lokal. Nah, apalagi Pak Emil yang mungkin bisa kita sharing ini. Ya banyak sih sebenarnya yang Mungkin ini Pak ya. Emil mau tanya lagi apa Eh, gitu. Tadi kita udah bicara mengenai alat-alat yang
equipment proses yang ada di exploration dan production ya di oil and gas ya. Saya remind lagi tadi fasilitas dari sumur ada pipa ya. Kita harus komunikasi dengan subsurface, pressure-nya berapa, flow-nya berapa gitu ya, supaya nanti tim Pak Darwis bisa menentukan sizing, kemudian ratingnya, kemudian orang tim mechanical bisa mendesain pipanya, thickness-nya, kemudian flexibility apa segala macam. Kemudian vesselnya atau tangkinya bisa ditentukan ukurannya berapa. Kemudian proses equipment yang lain yang diperlukan, misalnya kalau kita mau membuang air equipmentnya dehydration unit, kemudian kalau mau membuang H2S removal, membuang CO2 removal, kalau mau buang apa lagi dan yang lain sebagainya, banyak ya fasilitas yang perlu kalau misalnya diperlukan kita tambah equipmentnya gitu ya, supaya memenuhi requirement dari customer ya. Kalau kita beli gas tabung LPG ya kita ya mau belinya LPG-nya ya kan, bukan CO2-nya kan ya, bukan CO2, bukan CO2 ya kan. Mungkin ada sedikit tapi konsentrasinya berapa kecil gitu ya. Kita nggak mau ada air juga ya kan. Kadang ada gas-gas juga kan, kayak ada minyak itu kan campur air, ternyata di tangki mobilnya kok ada air. Ya kan, kita nggak mau ada air gitu. Apalagi kalau pesawat ya kan, kalau misalnya after kan ada CO2, ada airnya, waduh pesawatnya bisa ini kan. Jadi sangat penting sekali proses engineer ini mempunyai expertise ya, experience di mendesain, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh engineer itu memang benar-benar mempunyai asuransi ya, quality dan asuransi ya, sehingga customer yang memakai bisa mendapatkan manfaat dan juga aman gitu ya. Jadi gitu kira-kira ya. Iya, benar. Jadi Pak Darwis tadi suka dukanya juga udah ya, kerja ke luar negeri ya. Sukanya duitnya banyak ya. Sukanya duitnya gajinya dolar ya kan. Siapa sih yang nggak mau gajinya dolar banyak kan. Kalau dukanya kadang-kadang kita orang project ini juga agak jauh keluarga ya kan, pulang sekali sebulan, kadang sekali 2 bulan. Kalau misalnya ke Qatar kan, kita pulang setahun atau 2 tahun biasanya, kita nggak biasanya ya, tapi ada juga ya nggak ditanggung keluarga ya kan. Habis itu 2 tahun mungkin bisa bawa keluarga. Nah itu challenge juga buat teman-teman yang berkeluarga ya gitu ya. Jadi harus juga mampu menyesuaikan diri gitu ya kira-kira. Oke, udah panjang lebar, udah tak terasa udah sejam kita ngomong di sini ya. Iya. Ya memang memang ya saya kira mungkin adik-adik khususnya yang mahasiswi yang fresh graduate yang lagi cari kerja nih mungkin yang dari teknik kimia ya, karena ini proses engineer, dan juga mungkin buat adik-adik yang masih junior proses engineer ya saya kira terus saja belajar, terus saja cari ilmunya. Dan nah ini mungkin ada trik yang lain ini Pak, ada tip and trik yang lain juga. Nah usahakan kalau buat yang junior, terutama misalkan Anda bekerja di sebuah project, di sebuah EPC company, di engineering company, tolong Anda kalau Anda support betul, dan Anda kalau bisa, ini mungkin kalau dikatakan tapi tetap nggak bisa ya, Anda bilang nggak apa-apa saya handle semua. Tapi mungkin nggak mungkin, paling nggak tuh Anda, saran saya Anda pernah untuk dokumen-dokumen yang harus di-prepare sama departemen proses engineering, Anda pernah prepare dari nol hingga jadi sebuah dokumen komplit hingga approved by klien. Itu kenapa penting? Kalau bisa Anda pernah mengerjakan semua gitu. Ya mungkin karena nggak mungkin ya Anda ngerjain semua dalam sebuah project. Mungkin di project lain nanti Anda pindah-pindah juga Pak dokumen-dokumennya. Mungkin kalau sekarang Anda handle-nya line sizing, equipment sizing, mungkin besok di project lain PID, PID dan yang lain-lain. Maksud saya kenapa? Paling nggak kita kenal itu semua dokumen, semua produknya orang proses itu kita pernah lakukan, sehingga next
kita kalaupun juga nanti duduk di posisi mungkin bukan lagi sebagai kontraktor, sebagai apa namanya EPC kontraktor atau engineering company, mungkin Anda next sudah jadi di klien posisinya. Maksud saya klien itu seperti mungkin di Pertamina, mungkin di Chevron, mungkin di ConocoPhillips atau di oil company lain. Anda paling nggak kan sudah punya experience itu. Anda juga akan bisa nge-review gitu kerjaan kontraktor. Nah, kan agak memang saya nggak tahu, kalau menurut saya mungkin saya salah ya. Agak aneh, agak susah kalau seseorang itu mereview sebuah dokumen dan maaf dia nggak pernah bikin gitu. Waduh, nanti kan dia nggak tahu kira-kira mana yang harus saya consider, mana yang jadi highlightnya. Nah, sebaiknya memang buat para junior proses engineer kalau bisa pernah semua ikut di dokumen-dokumen itu mulai dari nol, sehingga Anda akan tahu kira-kira apa sih yang data yang saya perlukan, kemudian apa sebenarnya dokumen ini buat apa sih, kemudian targetnya apa, dan ini juga buat ke disiplin yang mana. Anda akan tahu interface-nya. Itu sangat penting ya, karena sering saya kadang-kala menjumpain ya experience lama belum menjamin seseorang itu capable gitu. Iya benar. Ya. Experience lama katakanlah mungkin sudah experience 10 tahun, 15 tahun, itu belum jaminan ya. Kalau menurut saya yang penting itu adalah apa sih yang dilakukan experience-nya itu. Itu yang penting. Supaya nanti next kalau Anda nanti duduk di sisi klien ya, seperti saya bilang tadi, Anda bisa review dengan baik, dan Anda next juga mungkin jadi leader. Anda juga sudah tahu overallnya proses engineering secara baik, dan apa sih yang harus di review, di consider ya, di highlight segala macam. Itu penting ya. Mungkin memang Anda akan capek kali ya, tapi nggak apa-apa, capek itu insya Allah nanti akan terbayar nanti. Jadi menurut saya kadang-kala kan anak-anak ya, mungkin nggak semua ya, itu kadang-kala dia nggak mau kalau disuruh-suruh yang mengerjakan banyak dokumen. Padahal kalau menurut saya itu diambil, itu challenge, itu sebenarnya belajar. Jadi katakanlah kalau kerja di project-project ini sebenarnya kita learning by doing, artinya belajar sambil bekerja gitu. Dan ini sekolah, istilahnya sekolah tapi dibayar gitu. Nah, jadi menurut saya Anda tetap terus, jangan takut, dan kalau capek ya wajar, memang itu semua capek ya. Tapi insya Allah next Anda akan dapat manfaatnya. Anda akan nanti jadi powerful proses engineer lah. Saya kira ini bukan cuma hanya di proses, mungkin disiplin lain juga. Anda akan jadi powerful nanti. Anda benar-benar paham gitu. Nah, itu jadi itu yang mungkin saran saya, dan juga mungkin yang lain Pak ya, Emil ya. Ya memang sih kalau kita bisa memilih, ini dengan catatan jika kita bisa memilih ya, nah mungkin Anda cari company yang bagus. Karena seperti kita cerita tadi, sudah kita bilang company tempat kita bekerja akan memberi warna kepada kita. Kalau company-nya tidak begitu bagus, ya kita juga biasanya nggak begitu bagus gitu ya kan. Tapi kalau company-nya bagus, insya Allah memberi warna ke kita juga akan bagus. Nah kalau Anda bisa memilih, pilihlah engineering company yang bagus, EPC company yang bagus, oil company yang bagus. Tapi kalau nggak pun, ya Anda mungkin turun aja, nggak masalah. Nanti step by step Anda mungkin pindah ke company lain. Tapi maaf, saya bukannya ngajarin untuk ini ya, untuk jadi kutu loncat ya. Tapi itu artinya definisi kutu loncat different lah ya. Itu saya kira itu bisa dibicarain di next ya. Menurut saya sih orang kutu loncat kan mungkin karena pertama mau cari ilmunya ya, mau cari salary-nya yang bagus, mau cari experience yang bagus ya. Jadi saya kira itu mungkin dapat dikatakan wajar ya. Jadi mungkin buat adik-adik seperti tadi saya bilang, kalau bisa memilih, pilihlah yang bagus. Kalau yang nggak bisa juga nggak apa-apa. Nanti step by step Anda pilih aja yang bawah-bawah nggak apa-apa. Tapi ada tetap keinginan dari adik-adik mau terus update diri, improve diri, nanti pindah ke company yang lebih baik ya, ambil ilmunya, dan memang capek tapi insya Allah Anda jadi powerful nanti. Itu yang penting. Mungkin udah banyak ya Pak Iya, Darwis. lumayan ini. Technical udah, kemudian soft skillnya juga sudah ada arahannya dari Pak Darwis tentang tips ya. Banyak Pak, tips. ini boleh nambah lagi? Nah, sedikit. Jadi mungkin kalau buat fresh graduate ya, atau yang mungkin masih experience 1 tahun 2 tahun, ya mungkin
Anda cari sementara. Mungkin kalau Anda pandai sih cari company yang bagus, kalau enggak ya maksudnya bukan pandai sih, semua pandai menurut Iya. saya. Maksud saya mungkin IP-nya tinggi, cari yang bagus. Kalau enggak apa-apa. Cari aja company yang biasa-biasa, dan mungkin sekarang targetnya Anda mencari tempat untuk bekerja dulu. Iya. Artinya tempat bekerja dulu biar tahu apa sih jobnya proses engineer. Iya. Mungkin Anda masalah duit Anda abaikan dulu. Iya. Nah, masalah nanti jadi permanen atau tidak Anda abaikan dulu, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa kontrak. Yang penting kan masalahnya kesempatan. Iya. Nah, Anda biar tahu, biar kenal jobnya apa sih proses engineer. Cari dulu cari kesempatan itu dapat, baru pelan-pelan Anda setelah punya kemampuan, Anda cari perusahaan yang bagus, cari duit yang bagus, cari salary yang bagus. Tapi kalau enggak untuk sekarang, cari dulu tempat. Nah, dan Anda selalu improve diri. Mungkin nggak apa-apa nggak permanen, nggak apa-apa kontrak, tapi Anda punya kesempatan untuk menerapkan atau mengaplikasikan ilmu yang dapat di kampus. Nanti step by step naik ke perusahaan yang bagus, baru nanti cari duit yang lebih baik. Oke, mantap sekali Pak Darwis. Nah, itu ya. Oke, mungkin sudah lebih 1 jam ya. Ini cuacanya juga udah mendung ya. Mungkin teman-teman yang telat join atau yang belum join ya silakan rewind ya dari awal ya. Sudah banyak kita bahas dari awal, udah banyak. Tinggal silakan di playback ya, silakan. Dan saya akan edit ya karena kayaknya rekamannya kebalik ya. Jadi nanti akan saya balik ya. Tenang guys. Ya. Jadi sangat banyak arahan dari Pak Darwis tentang technical proses engineer, apa aja, ngapain aja, kemudian tips dan triknya, kemudian soft skill yang perlu kita kuasai agar bisa dapat gaji dolar ya. Mungkin terakhir Pak Darwis kata-kata closing statement kalau ada. Ya mungkin kalau menurut saya buat fresh graduate yang baru jadi masih mahasiswa, kemudian juga junior engineer, mungkin terus saja belajar, improve diri, dan berdoa juga kepada yang di atas. Jangan takut, rezeki sudah ada. Yang penting Anda improve diri dan terus belajar. Continue sesuai dengan ininya etos lah ya, continuous learning ya. Nah, iya. Karena juga kalau secara agama juga kita memang harus terus belajar dan belajar. Iya, benar sekali. Terima kasih Pak Darwis atas waktu dan pemikirannya buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di seluruh Indonesia, baik yang calon engineer yang lagi di kampus maupun calon engineer yang lagi berjibaku mencari kerja ya, yang penuh tantangan sekarang ya. Jadi tetaplah belajar, sering-sering ikut ngobrol-ngobrol sama engineer praktisi yang ada ya, supaya kita mendapatkan wawasan yang lebih ya. Ngapain sih ya di tempat kerja tuh, ngapain aja sih gitu. Kadang kita nggak tergambar ngapain kita di kerja itu kan, kadang ada gap antara kampus dengan dunia kerja. Makanya Ethos Energy hadir, kita connecting the dot ya, istilahnya Apple ya. Yes, correct benar. Connecting the dot ya kan. Jadi dot di sini kampus, praktisi di sini, kita connect ya. Jadi mudah-mudahan ini kesempatan dari Pak Darwis ini bermanfaat buat teman-teman semua. Emil, ada satu lagi mungkin statement yang bagus ini. Iya. Buat teman-teman fresh graduate, mungkin junior, kemudian juga junior engineer, dan juga buat mahasiswi. Jangan dibilang mahasiswa aja ya, mahasiswi juga, karena teknik kimia biasanya banyak tuh putrinya ya. Iya, banyak. Kan Pak, sebenarnya kita ini kan kalau bekerja itu sebenarnya ngapain sih? Kita sebenarnya adalah menjual diri kita kan. Yang apa yang kita jual adalah kemampuan kita. Nah, kalau kemampuan kita nggak ada, ya kita nggak bisa jualan. Jadi sebenarnya tadi dikatakan improve, sebenarnya ujung-ujungnya biar kita bisa jualan diri. Apa sih yang dijual? Ya bukan diri kita, yang kita jual adalah kemampuan atau knowledge kita. Oke. Itu Pak. Terima kasih banyak Pak Darwis. Ya. Kita sudahi acara kita, tunggu acara Ethos Energy yang berikutnya. Silakan subscribe, like, and share ya. Yes. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ethos Energy. Iya, Ethos Energy.